Halo, selamat datang teman-teman di channel saya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Indra Ramdhanu Prayogo dari Universitas Islam Syekh Yusuf, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Industri. Dan tentunya pada video kali ini saya akan membahas mengenai topik yang sangat menarik dan relevan dalam dunia industri modern, yaitu pemanfaatan big data analitik untuk pengambilan keputusan dalam sistem manufaktur. Di era di mana data menjadi salah satu aset terpenting bagi perusahaan. Kemampuan untuk menganalisis dan pemanfaatan big data itu telah menjadi kunci untuk meningkatkan efisiensi operasional dan juga daya saing. Jadi dalam video ini saya akan menjelajahi bagaimana perusahaan-perusahaan di sektor manufaktur dapat menggunakan analisis big data untuk memahami perilaku konsumen, merespon perubahan pasar dengan cepat, dan juga membuat keputusan yang lebih tepat. Jadi pastikan untuk teman-teman di sini semua itu dapat menonton videonya hingga akhir. Oke, kita lanjut. Jadi untuk pendahuluan, ini akan membahas mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan juga manfaat penelitian. Yang pertama yaitu mengenai latar belakang. Jadi tentunya untuk di era digital saat ini ya, itu akan membahas mengenai penggunaan big data. Nah, apa sih maksudnya ya? Jadi untuk penggunaan big data itu memang semakin meluas di berbagai sektor. Istilah big data merujuk pada kumpulan data yang sangat besar dan juga kompleks yang memang tidak dapat dianalisis dengan metode tradisional. Penerapan big data sendiri dalam bisnis memungkinkan untuk perusahaan mendapatkan wawasan mendalam tentang pasar dan juga konsumen, serta membuat keputusan yang lebih efisiensi dan juga berbasis data. Dengan kemajuan teknologi sensor, Internet of Things ataupun bisa disebut dengan IoT, dan sistem otomasi, pengumpulan data secara masif menjadi lebih mudah, sehingga analisis data dapat dilakukan secara real time. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Jadi untuk mengenai rumusan masalah, di sini ada beberapa poin. Poin yang pertama yaitu bagaimana penerapan big data mempengaruhi pengambilan keputusan dalam industri. Poin kedua yaitu apa saja tantangan yang dihadapi perusahaan dalam mengelola dan juga menganalisis big data. Poin selanjutnya, bagaimana analisis big data dapat membantu perusahaan dalam meningkatkan efisiensi operasional dan juga keunggulan kompetitif. Selanjutnya, di sini ada tujuan penelitian. Jadi untuk tujuan penelitian juga ada beberapa poin ya. Yang poin pertama yaitu mengenai untuk menganalisis dampak penggunaan big data terhadap pengambilan keputusan di berbagai sektor industri. Poin selanjutnya yaitu untuk mengidentifikasi tantangan yang dihadapi perusahaan dalam pengelolaan dan analisis big data. Selanjutnya itu untuk mengeksplorasi bagaimana analisis big data dapat meningkatkan efisiensi operasional serta memberikan keunggulan kompetitif bagi perusahaan. Selanjutnya di sini ada manfaat penelitian. Jadi poin yang pertama itu mengenai memberikan pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya big data dalam pengambilan keputusan berbasis big data. Selanjutnya di sini poin kedua menyediakan informasi bagi perusahaan mengenai cara manfaatkan big data untuk meningkatkan efisiensi dan juga efektivitas operasional. Nah, selanjutnya poin ketiga itu menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya dalam bidang analisis data dan juga penerapannya di berbagai sektor industri. Seperti itu. Kita lanjut ke pembahasan. Di sini ada beberapa pembahasan, tentunya poin pertama yaitu pemanfaatan big data untuk keunggulan kompetitif. Poin kedua yaitu pemanfaatan big data di berbagai sektor dan juga implikasinya terhadap efisiensi operasional. Poin yang ketiga yaitu pengaruh big data terhadap proses pengambilan keputusan dalam berbagai sektor. Kita lanjut.
ke poin yang pertama, yaitu mengenai pemanfaatan big data untuk keunggulan kompetitif. Jadi untuk mengenai hal ini ya, tentunya big data kini menjadi salah satu elemen kunci dalam pengambilan keputusan bisnis modern. Di zaman di mana data dihasilkan dalam jumlah yang sangat besar dari berbagai sumber, seperti media sosial, transaksi bisnis, sensor, dan juga perangkat IoT. Organisasi itu memang memiliki akses yang lebih luas dan kompleks terhadap data perbandingkan sebelumnya, ya. Nah, big data ini juga mencakup data terstruktur dan juga tidak terstruktur. Jadi menawarkan peluang besar untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat dan juga strategis. Namun, tanpa kemampuan yang memadai untuk memproses dan juga menganalisis data tersebut, informasi berharga yang terkandung di dalamnya tidak dapat dimanfaatkan secara optimal. Gitu. Baik, di sini juga analisis data ya, analisis big data itu memang memberikan perusahaan keunggulan kompetitif yang signifikan. Dengan adanya menganalisis data dalam skala besar, organisasi dapat menemukan pola, tren, dan juga wawasan yang sebelumnya tidak terlihat. Misalnya, perusahaan retail dapat mengidentifikasi preferensi pelanggan berdasarkan perilaku pembelian mereka, sehingga dapat merencanakan ataupun merancang kampanye pemasaran yang lebih personal dan juga efektif. Di mana di sektor keuangan, perusahaan tentunya dapat lebih baik dalam memantau risiko dan juga memprediksi kemungkinan gagal bayar berdasarkan pola perilaku klien. Nah, sementara itu, perusahaan manufaktur dapat meningkatkan efisiensi operasional dengan memantau kinerja mesin dan juga mengurangi waktu henti melalui prediksi kegagalan. Seperti itu. Oke, baik, kita lanjut ke slide selanjutnya. Oke, baik, selanjutnya di poin kedua ini membahas mengenai pemanfaatan big data di berbagai sektor dan implikasinya terhadap efisiensi operasional. Jadi untuk penggunaan big data itu memang telah meluas di berbagai sektor, termasuk bisnis, ilmu pengetahuan, kesehatan, dan juga pemerintahan. Jadi manfaat yang ditawarkan oleh big data itu memang sangat signifikan, seperti peningkatan efisiensi operasional, kemampuan untuk memprediksi tren, pengambilan keputusan yang lebih baik, serta inovasi dalam produk dan layanan. Meskipun memang memiliki potensi yang lebih besar, pengelolaan dan analisis big data juga menghadapi sejumlah tantangan, termasuk isu keamanan, privasi, dan juga pernyataan etika terkait penggunaan data pribadi. Nah, sedangkan analisis big data itu memang menjadi elemen kunci dalam memahami pengelolaan dan juga meningkatkan proses produksi di industri manufaktur, kemajuan dalam teknologi sensor, Internet of Things ataupun IoT, dan sistem otomasi yang semakin canggih telah memungkinkan pengumpulan data dalam sejumlah besar selama proses manufaktur. Jadi dalam hal ini peran analisis big data dalam meningkatkan efisien dan juga efektivitas operasional semakin penting gitu. Oke, baik, kita lanjut ke slide selanjutnya teman-teman. Jadi untuk slide selanjutnya di sini mengenai pengaruh big data terhadap proses pengambilan keputusan dalam berbasis sektor. Nah, yang kita ketahui dalam era modern, penerapan big data telah memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pengambilan keputusan berbasis big data, yang memang semakin banyak diterapkan di berbagai sektor industri. Istilah big data sendiri itu merujuk pada kumpulan data yang sangat besar dan kompleks, yang memang tidak dapat dianalisis dengan metode konvensional. Dalam konteks bisnis, big data tersebut itu memberikan wawasan yang berharga bagi perusahaan. Jadi untuk memungkinkan mereka untuk membuat keputusan yang lebih efisien dan juga berbasis data. Nah, dengan ini juga pengumpulan informasi dari berbagai sumber, mulai dari operasional, internal, hingga perilaku konsumen,
perusahaan dapat lebih memahami pasar dan preferensi pelanggan. Salah satu keuntungan utama dari big data itu adalah kemampuan untuk menyediakan informasi secara real time tentunya, yang memang sangat penting dalam lingkungan bisnis yang cepat berubah. Sebagai contoh, dalam industri retail, analisis data secara langsung memungkinkan perusahaan untuk merespon perubahan permintaan dengan cepat, mencegah kekurangan stok, dan juga menyesuaikan produk sesuai dengan tren yang ada. Keputusan yang cepat dan tepat itu memang cukup membantu perusahaan mempertahankan keunggulan kompetitif serta penghematan waktu dan sumber dayanya, seperti itu. Oke, kita lanjut ke poin selanjutnya, yaitu mengenai metode penelitian ya. Itu ada beberapa poin yang nantinya kita akan bahas. Poin pertama ada jenis penelitian. Poin selanjutnya ada lokasi dan subjek penelitian. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Lalu analisis data. Setelah itu validitas dan juga reliabilitas. Selanjutnya yaitu ada kesimpulan. Oke, kita poin yang pertama, yaitu jenis penelitian. Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode studi kasus. Pendekatan ini dapat dipilih untuk memperoleh pemahaman yang memang mendalam tentang bagaimana perusahaan menerapkan big data dalam proses pengambilan keputusan dan juga dampaknya terhadap efisiensi operasional. Seperti itu. Lalu selanjutnya, di sini mengenai lokasi dan subjek penelitian ya. Jadi di sini juga penelitian ini dapat dilakukan di berbagai perusahaan yang memang telah mengimplementasikan big data ini dalam kegiatan operasional mereka. Jadi untuk lokasi penelitian mencakup di sini poin pertama adalah sektor bisnis seperti perusahaan retail dan manufaktur. Selanjutnya sektor kesehatan termasuk rumah sakit dan juga klinik. Sektor pemerintahan seperti lembaga yang memang memanfaatkan data untuk pengambilan keputusan publik. Nah, untuk subjek tersebut itu penelitian ya akan melibatkan manajer dan juga staf yang memang terlibat secara langsung dalam pengambilan keputusan berbasis data seperti itu. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Data akan dikumpulkan melalui beberapa metode, antara lainnya yaitu yang pertama wawancara mendalam, melakukan wawancara semi terstruktur dengan manajer, staf, serta untuk sudah nggak fokus. Data akan dikumpulkan melalui beberapa metode, antara lainnya yaitu wawancara mendalam, melakukan wawancara semi terstruktur dengan manajer dan juga staf terkait dengan untuk mendapatkan wawasan mengenai pengalaman mereka dalam menggunakan big data untuk pengambilan keputusan. Selanjutnya ada observasi, mengamati proses pengambilan keputusan di perusahaan yang memang menerapkan big data untuk memahami praktik terbaik serta tantangan yang dihadapi. Lalu selanjutnya di sini ada tentang mengenai studi dokumentasi. Jadi untuk menganalisis dokumen terkait seperti laporan internal, kebijakan penggunaan data, dan juga studi kasus yang relevan. Poin selanjutnya, ini ada mengenai analisis data. Nah, tidak hanya itu, jadi untuk data yang memang diperoleh dari wawancara, observasi, dan juga studi dokumentasi, itu memang akan dianalisis menggunakan teknik analisis tematik ya. Proses analisis meliputi langkah-langkah sebagai berikut. Poin pertama adalah transkripsi wawancara. Jadi mentranskripsikan hasil wawancara untuk memudahkan proses analisis. Yang kedua adalah coding data. Jadi untuk mengidentifikasi adanya tema-tema utama dari data yang terkumpul dengan memberikan kode pada bagian-bagian yang memang penting dari transkrip. Lalu selanjutnya yaitu penyusunan tema. Jadi untuk mengelompokkan kode-kode tersebut menjadi tema-tema yang memang relevan dengan tujuan penelitian. Selanjutnya poin keempat adalah interpretasi ya, yaitu untuk menafsirkan hasil analisis
untuk menarik kesimpulan mengenai dampak penerapan big data terhadap pengambilan keputusan. Oke, lanjut ke poin selanjutnya yaitu mengenai validitas dan reliabilitas. Yang pertama yaitu triangulasi data menggunakan berbagai sumber data seperti wawancara, observasi, dan juga dokumen, dan juga untuk memperkuat hasil temuan. Selanjutnya ada member checking, jadi menginformasi hasil wawancara dengan responden untuk memastikan akurasi informasi yang memang dikumpulkan. Selanjutnya ada audit trial, itu mencatat semua langkah-langkah yang memang penelitian secara rinci agar peneliti lain itu dapat menelusuri proses yang memang dilakukan. Selanjutnya kesimpulannya adalah penerapan big data telah menjadi faktor penting dalam pengambilan keputusan berbasis data di berbagai sektor industri termasuk bisnis, kesehatan, dan juga pemerintah dengan kemampuan untuk mengelola kumpulan data yang sangat besar dan juga kompleks. Big data memberikan wawasan berharga yang memungkinkan perusahaan untuk memahami pasar dan juga perilaku konsumen secara lebih mendalam. Keunggulan utama dari big data terletak pada kemampuan untuk menyediakan informasi secara real time yang sangat krusial dalam lingkungan bisnis yang cepat berubah. Melalui analisis data yang canggih, perusahaan dapat dengan cepat merespon perubahan permintaan, mencegah masalah seperti kekurangan stok, dan juga menyesuaikan produk dengan preferensi pelanggan yang sedang tren seperti itu. Baik, terima kasih telah menyaksikan video saya yaitu tentang pemanfaatan Big Data Analytics untuk pengambilan keputusan dalam sistem manufaktur. Saya harap informasi yang memang telah disampaikan dapat memberikan wawasan baru tentang bagaimana analisis data dapat mengubah cara perusahaan beroperasi dan juga mengambil keputusan.